Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya David Templar Simanjuntak dan rekan saya. Saya Aurea Titania Brutarigan. Oke, jadi di sini kami akan menjelaskan cara pengerjaan simulasi pada SPN Plus dari jurnal Physicochemical Characteristic Process Optimization and Energy Efficiency of Hydrogen Production from Methanol, Ethanol, and Glycerol. Jadi jurnal yang kami gunakan itu membahas produksi hidrogen menggunakan proses removing menggunakan beberapa jenis bahan baku yaitu metanol, etanol, dan gliserol. Selain membahas karakteristik masing-masing bahan baku, jurnal ini juga membandingkan performa proses, optimis kondisi operasi, serta efisiensi energi yang dihasilkan. Pada proyek ini, kami berfokus pada proses ethanol drip reforming, yaitu proses memanfaatkan etanol dan karbon dioksida sebagai bahan baku yang menghasilkan syngas yang kaya akan hidrogen. Secara umum, proses yang dijelaskan dalam jurnal terdiri dari 3 tahapan utama. Pertama, bahan baku yang dicampurkan pada unit mixer. Selanjutnya, campuran dipanaskan hingga mencapai kondisi operasi yang dibutuhkan. Setelah itu, campuran dialirkan ke dalam reaktor, tepatnya berlangsung proses reforming yang menghasilkan syngas sebagai produk akhir. Nah, selanjutnya itu ada melalui proses ini, jurnal menunjukkan bahwa etanol memiliki potensi yang baik sebagai sumber produksi hidrogen, terutama karena mampu menghasilkan syngas yang dapat dimanfaatkan lebih lanjut untuk berbagai kebutuhan energi dan industri. Berdasarkan konsep yang dijelaskan dalam jurnal tersebut, kami kemudian melakukan pemodelan dan simulasi menggunakan Aspen Plus. Oke, jadi di sini kami akan menjelaskan simulasi dari pada gambar di jurnal ini. Jadi di sini kita akan langsung masuk pada simulasinya. Yang pertama itu kita klik new, lalu masuk ke General with Matrix Unit. Nah, selanjutnya itu kita masukin komponennya itu ada etanol. CO2. Selanjutnya itu ada H2, CO, H2O. Setelah itu ada CH4. Ada 4. Terus habis itu langsung nah, kita ke metode. Kita ambil yang rock. Setelah itu kita naik. Oke, jadi di sini kita akan menggunakan model palet yang ada pada jurnal tadi, yaitu ada 3. Yang pertama itu ada mixer, lalu ada heater, dan juga ada air gips. Oke, jadi di sini kita akan mensambungkan material yang tanda panahnya ini pada tiap-tiap komponen dari panelnya.
Di sini diberi nama etanol. Ini CO2. Lalu di sini kasih angka 1 saja. Ini 2. Lalu di sini syngas. Dan juga on-rate etanol atau jadi di sini kita akan langsung masukkan data dari inputnya pada etanol itu. Jadi di sini pada feednya yang etanolnya kita masukkan temperaturnya itu ada 100, lalu pressure-nya ada 1 bar, lalu ini kita ganti ke emas, total flow rate-nya itu ada 500. Lalu di etanolnya kita buat 1. Lanjut ke CO2. Pada CO2 nya temperaturnya ada 95,53, lalu pressure-nya itu ada 1 bar, lalu total flow rate-nya ada 99,63, lalu pada CO2 buat 1. Next. Lalu pada mixer kita isi datanya. Pada heater itu kita masukkan temperaturnya ada 700 derajat, lalu pressure-nya 3 bar, lalu masuk ke reaktor. Nah, di sini di reaktor untuk temperaturnya itu, untuk pressure-nya ada 3 bar, lalu temperaturnya ada 700. Jika sudah semua kita next, lalu run the simulation. Kita tunggu proses input data specification-nya. Nah, di sini sudah dapat result-nya, jadi kita buka stream summary untuk melihat datanya. Nah, di sini datanya sudah keluar, dapat kita lihat pada mole flow, ada pada syngasnya itu 35,16, lalu pada etanol 10,85, CO2 2,26, lalu pada aliran yang pertama tadi yang kita ganti namanya ada 13 dan yang kedua juga 13. Nah, di sini pada mass flow-nya bisa kita lihat dari gambar ini, pada syngas itu 599,63, etanol 500, CO2 99,63. Nah, di sini dari pengamatan ini sistem produksi ini menggunakan peralatan berupa heater dan mixer untuk mengolah bahan baku utama menjadi produk akhir. Nah, heater ini berfungsi untuk meningkatkan suhu bahan hingga mencapai kondisi proses yang diinginkan.
lalu mixer ini untuk mencampur bahan-bahan hingga menjadi homogen. Nah, di sini pada suhu operasi yang telah ditentukan agar perpindahan panas terjadi secara optimalnya. Dari kombinasi heater dan mixer ini menghasilkan proses yang lebih efektif dibandingkan dengan mixer tanpa pemanasan. Sistem mampu menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih seragam serta waktu proses yang lebih singkat. Dengan demikian, heater dan mixer mendukung peningkatan produktivitas dan efisiensi proses produksi. Mungkin cukup sampai sini untuk pengerjaan UAS kami. Saya ucapkan terima kasih.